Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif Sekolah. Kami dari kelas 10-15 yang terdiri dari Bapak Dwi Supriyanto sebagai fasilitator, Bapak Ahmad Mulison sebagai pengajar praktek, dan saya sendiri Isnawati sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Budaya positif terdiri dari 5 poin, yaitu yang pertama disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, segitiga, restitusi. Pada materi yang pertama saya akan memaparkan mengenai disiplin positif, kemudian mengenai motivasi perilaku manusia, selanjutnya mengenai 5 posisi kontrol, prosedur pembuatan keyakinan kelas, dan praktek bagaimana caranya melaksanakan segitiga restitusi. Berikut adalah video mengenai pemaparan atau berbagi praktek baik mengenai budaya positif. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Dewan Guru SDN 1 Haji Pemanggan yang saya hormati, terima kasih karena Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya. Jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk penerapan budaya positif. Jadi ada beberapa hal yang memang harus Bapak Ibu ketahui. Yang jelas kita di sini lebih ke berbagi praktek yang sudah memahami dan ada yang belum. Jadi di sini saya akan memberikan, kita lebih ke berbagi praktek baik saja. Apa yang saya ketahui, kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui, jadi kita jadikan satu. Ilmu yang saya dapat, kemudian ilmu yang sudah Bapak Ibu terima dan Bapak Ibu misalnya, Bu harus seperti ini. Jadi di sini kita berdiskusi seperti apa sih disiplin positif itu. Jadi disiplin positif ini, apa disiplin positif? Jadi makna disiplin itu di sini ada ya. Bapak Ibu bisa lihat, dalam rangka menciptakan lingkungan positif. Jadi di sini kita akan diperkenalkan dengan yang namanya nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu berbeda Bapak Ibu, berbeda dengan yang selama ini mungkin kita taunya peraturan kelas. Kalau kayak peraturan kelas kita Bintang membuatnya seperti apa? Dilarang membuang sampah. Seperti itu tidak? Siapa yang di dalam kelasnya membuat keyakinan kelasnya menggunakan kata negatif? Awalnya seperti itu. Awalnya sekarang? Awalnya seperti apa deh Pak Intan? Dilarang membuang sampah sembarangan atau dilarang merokok, dilarang berantem. Harusnya seperti apa? Ada yang bisa kasih contoh? Sekarang digantinya apa? Oh belum. Tadinya kan coba Bapak Ibu sekarang rubah dari dilarang membuang sampah sembarangan, tapi jangan menggunakan kata negatif. Buanglah sampah pada tempatnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Atau kalau dilarang merokok nih Pak Baret misalnya kayak mana Pak Baret? Merokoklah di tempat. Merokoklah di tempat. Merokok di tempat merokok ya. Bisa merusak area. Ya. Dilarang merokok. Jangan. Pokoknya jangan ada kata negatif. Yang Ya. bisa merusak kesehatan. Ya, merokok bisa merusak kesehatan. Kemudian apa lagi? Datang tepat waktu gitu. Datanglah tempat waktu. Jadi jangan terlambat atau dilarang terlambat bukan. Siapa yang membuat kesepakatan kelas, kemudian di keyakinan kelasnya masih menggunakan kata negatif, mulai tahun ajaran besok dirubah. Jadi tidak ada kata negatif. Datanglah tepat waktu. Kalau misalnya dilarang terlambat. Jangan dilarang membuang sampah tidak, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ingin bapaknya dihargai, itu adalah kebutuhan dasar dia. Kemudian nilai-nilai kebajikan ini, kenapa disebut nilai kebajikan universal? Karena dia ini umum, tidak tertulis tapi tidak tersurat tapi tersirat, seperti jujur. Kemudian apa lagi? Pokoknya yang positif. Itu kan jujur itu kan bukan kata yang kamu harus jujur tidak, tapi jujur itu bagaimana cara membedakannya? Ini cara membedakannya Bapak Ibu. Dari kata-kata ini. Kalau kata-kata ini sudah diawali dengan misalnya patuhi aturan saya atau awas kamu, itu sudah berada dalam posisi penghukum. Jadi terlihat dari kata pemantiknya, pertanyaan pemantik ke anak. Kemudian otomatis nadanya juga kalau penghukum nada suaranya tinggi.
Pokoknya Bapak Ibu kalau ingin melihat apakah saya ini berada dalam Sama tanda seru di belakangnya mungkin Bu ya. bukan Bu. Kalau ini kan posisinya kita praktek Bu. Ini kan tertulis. Kita kan posisinya praktek, ini kan hanya tertulisnya saja Iya. seperti ini. Kalau misalnya kayak siapa? Setiap hari Senin. Coba sekarang setiap hari Senin saya tanyakan. Setiap hari Senin Bapak Ibu kalau nyuruh anak berdiri kan nggak pakai atribut tuh seperti apa? Ayo, maju ke depan. Berdiri di depan kamu. Kamu Berdiri di depan. Itu maksudnya kemana coba? Ada tidak di sini? Kalau tujuan akhir dia penghukum, tetapi kalau kata-katanya kan di sini nggak ada. Nah dia maksudnya nanti kita cari lagi ya. Tapi kalau matanya melotot itu masih menghukum, Bu. Tidak, kata-katanya Bu, karena kita kan ada 5. Ada 5, nanti kita ingin tahu, oh berarti pada saat upacara bendera kita berada dalam posisi mana gitu. Bisa saja mungkin nanti bisa dalam berlaku teman atau pemantau, nanti membantu bereskan. Kayak itu berarti kita Karena dalam mungkin posisi. karena Lampung itu, Bu, jadi ngomongnya nggak halus gitu. Iya. Ya, ada sih, tolongin aku. Gak ada majanya. Nah kemudian, nah ini ada yang disebut juga dengan posisi pemantau. Ini Bapak Ibu ya, kalau teman otomatis kan dari nah berarti pada saat upacara kita berada dalam 2 posisi, pemantau dan penghukum. Karena pada awalnya kita memantau, kita menanyakan peraturannya apa, kemudian tapi setelah itu apa? Kita menghukum. Kalau Bapak Ibu langsung berarti Bapak Ibu penghukum. Tapi kalau Bapak Ibu menanyakan dulu peraturannya, jadi tidak apa-apa. Yang jelas Bapak Ibu sudah memahami bahwa ada 5 posisi dan usahakan kita selalu berada di dalam posisi yang terakhir. Tapi kalau ada anak berantem biasanya ya kita langsung tes gitu. Ya, tidak apa-apa. Manusiawi. Kemudian manajer. Karena apa? Karena pada sebelumnya kita tidak tahu kita ini berada, ternyata ada 5 posisi. Dan 5 posisi ini ternyata Bapak Ibu itu berdampak. Ada yang berdampak positif dan ada yang berdampak negatif. Nah, yang posisi apa tadi? Yang pertama itu penghukum dan membuat rasa bersalah, itu mohon maaf Bapak Ibu. Ternyata itu tidak membuat anak merasa gila. Yang ada anak itu malah dia benci dengan kita. Kemudian, kalaupun anak melakukan kesalahan bagaimana coba? Dia akan berusaha bohong. Beda kalau kita berada dalam posisi manajer atau posisi teman. Jadi kalau bisa posisi penghukum dan posisi pembuat merasa bersalah ini kita hindari. Seperti itu. Jadi paham ya? Manajer itu awal-awalnya kita ngapain dulu? Awal-awalnya kita menstabilkan. Nanti belum Bu. Kita belum masuk ke materinya. Cara-cara seorang manajer itu maksudnya kita dalam pelaksanaan mempraktekannya masuk dalam segitiga apa? Restitusi. Jadi ternyata yang harus kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu bukan hanya kamu siapa, kamu kelas berapa, bukan. Menstabilkan identitas itu artinya, ini Bapak Ibu ya, kita melihat anak berantem, tidak hanya si Bintang saja kan kemarin ada anak berantem ya. Kemudian yang jelas bahasanya itu bagaimana caranya membuat anak dia itu merasa walaupun salah tapi tidak membuat, yang penting anak nyaman dulu. Menstabilkan identitas dalam artian di sini bukan identitas anak ya, menstabilkan emosi anak dulu. Kalau dia sudah merasa nggak apa-apa, berarti anak udah nyaman. Kalau anak sudah merasa nyaman, baru kita tanya alasan dia yang kedua. Alasan kamu melakukan ini apa? Itu disebut dengan validasi tindakan yang salah. Jadi awalnya kita redam emosinya, kemudian kita tanya. Nah setelah kita tanya, kita balikan. Kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini apa? Kan anak mengakui sendiri. Jadi jangan, biasanya kan kita kalau anak berantem, oh kamu gini, kita udah marah duluan. Jadi anak yang ada mungkin malah takut mau mengakui, kemudian takut untuk mencari solusi. Akhirnya kayak kemarin, kamu wali kelasnya siapa? Bu Clara. Ya udah besok lagi kalau ada yang ngata-ngatain bapak kamu nggak usah berantem, tapi kamu lapor saja dengan ibu
anak untuk mengakui kesalahannya sendiri dan mencari jalan keluarnya. Bu, boleh nggak misalnya dalam ketiga ini kan ada 3 tahapannya ya. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Boleh nggak dilanjut? Boleh. Tapi kalau yang lebih bagus lagi ya ketiga-tiganya gitu dilaksanakan. Jadi yang Bapak Ibu pelajari kemarin mengenai 5 posisi kontrol, kemudian mengenai segitiga restitusi ini saya bahas. Dan apabila nanti ada misalnya Bu ada yang kurang paham atau menemui, boleh Bapak Ibu, kita kan sering sih mendapatkan kasus, apalagi Pak Baret ya Pak ya, banyak sekali peraturan yang dilanggar, kayak anak nggak pakai seragam. Jadi jangan langsung dijud Pak. Biasanya kamu kenapa gini-gini? Coba kita stabilkan dulu, kita coba gitu. Tidak ada salahnya kita mencoba. Paham ya? Ada yang bertanya? Itu saya harapkan ada keyakinan kelas di setiap ruang kelasnya. Ingat pada saat membuat keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kata negatif. Kemudian 5 posisi kontrol boleh kita praktekkan pada saat kita menemui kasus. Kita mencoba, kita berada pada posisi kontrol manager dan kita coba sih sekali-kali kita melaksanakan segitiga restitusi ini. Kemudian ada nggak akibatnya di situ anak? Ada dan tidak ada jadi penghukum. Jangan dikit-dikit jadi penghukum. Karena selama ini kebiasaan tidak hanya saya pun sama kok. Dulu kayaknya pernah ngerasain seperti itu. Kalau ada anak berantem, langsung udah malampirnya keluar pokoknya. Apalagi yang berantem itu lagi. Gimana? Yang ngikutin emosi. Iya, kita ngikutin emosi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kemudian yang posisi manajer itu kayak dulu pernah kan kita si anak itu sampai sobek ya bajunya. Kemudian bagaimana waktu itu dibeliin baju ganti? Disuruh ganti. Itu juga sama itu posisi kontrol manajer pada akhirnya. Hanya 5 posisi kontrol tidak paham kan? Ya kayaknya gimana gitu. Kalau belajar sendiri-sendiri kan nggak mungkin. Tapi dengan seperti ini Bapak Ibu mungkin sudah mulai terbuka. Ya ada gambaran lah. Kemudian saya juga kalau mau pakai satu-satu kayaknya ya sudahlah, yang penting saya yakin Bapak Ibu semuanya bisa dan Bapak Ibu udah kan? Ya? Udah sih cukup itu aja. Iya, bisa kayak gini. Ini kalau kita lakukan semua. Jadi ada sempet loh. Bisa, nggak apa-apa gitu. Yang menghukum itu kan kalau bisa dihindari. Tapi kalau memang kita berangkat dari keyakinan kelas, karena kalau keyakinan kelas begini Bu, kalau keyakinan kelas itu kan sudah ada peraturan. Kalau anak sampai melanggar, berarti dia udah tahu dong konsekuensinya. Jadi dari kelima ini yang lebih bagus itu kita manajer atau teman. Manajer Bu. Manajer paling bagus manajer contoh. Manajer. Karena kalau teman, kalau berada di posisi teman seperti ini, yang pertama bisa anak jadi ngomong. Kemudian yang kedua anak merasa ketergantungan. Alah nggak apa-apa, nanti kan bisa sama musik. Udah. Iya. Anak kalau manja. Kemudian gini, kalau setiap kita kan ujung-ujungnya ngebantu anak. Anak setiap ini kan ada apa ya? Ada konsekuensinya. Ada mungkin ya teman. Teman waktu kayaknya nggak. Kalau manajer itu yang ada 3 garis. Kalau pemantau itu masih bagus. Bu Silvi, pemantau itu masih bagus karena pemantau itu menegakkan peraturan. Jadi kalau misalnya kayak anak nih nggak pakai seragam, suruh pulang lagi, ya dia udah bagus. Gak apa-apa, memang dia itu mengajarkan anak apa untuk tanggung jawab. Iya lah ya. Kemudian kalau misalnya telat, kalau telat misalnya suruh nyapu halaman, ya nggak apa-apa nyapu halaman, berarti ibu sudah menerapkan. Ya pertama penghukum juga sih, akan tetapi kan menghukum jelas. Jadi dia menghukum, tapi di awal itu tidak membuat anak merasa bersalah gitu. Kalau penghukum kan, ya biasanya kita langsung des gitu. Pertanyaannya yang jelas udah ada tadi ya. Pertanyaan pemantik dari penghukum, kemudian pemantau. Kalau teman kan kayak saya kemarin, jadi saya kemarin menerapkan sebagai teman juga ya, tapi selain itu saya juga menerapkan posisi manajer. Yang jelas kalau menerapkan posisi teman, Bapak Ibu harus tahu batasan supaya anak tidak. Berarti yang bagus ideal di. Bu Intan setelah mendapat pemaparan tadi, pemahamannya bagaimana?
Jadi tahu kalau membuat keyakinan kelas itu tidak boleh membuat kata negatif. Kemudian 5 kontrol posisi guru, bagusnya kita menerapkan yang manajer karena dia menggunakan 3 segitiga restitusi. Kalau saya Bu, insya Allah lebih paham tentang menangani kondisi siswa gitu kan, dan siswa. Karena sudah terbiasa dengan anak-anak yang memang terbiasa. Terbiasa. Ya, dari 5 posisi kontrol ini yang lebih saya pahami yang bagian manajer Bu, yang ada segitiga restitusinya itu tadi. Kalau bisa diterapkan di pembelajaran berikutnya. Menurut saya hukuman itu tidak logis di era pendidikan sekarang karena ada solusi lain yang masih bisa ditempuh. Bintang Ariel Sanjaya. Bintang tahu nggak kenapa dipanggil? Katanya Bintang kemarin berantem ya? Iya, berantem sama siapa? Sama Citra. Pak, karena manusiawi ya nak ya. Setiap anak tidak hanya kamu saja, itu pasti mereka pernah berkelahi. Kemudian gini, coba ibu tanya sih, kamu kenapa kok bisa berantem sama siapa? Citra. Kamu pasti punya alasan berantem sama Citra kan? Gak mungkin kamu jujuk nendang gitu, gak mungkin kan? Nggak mungkin. Kenapa? Kenapa? Ngunyah, coba. dalam Ngunyah bahasa itu Indonesia, apa? Meledek. Oh, ngeledekin. Diledekin meledek. gimana? Dia bilang bapak salah. Bapaknya kenapa katanya? Nama biasanya. Iya. Bapaknya berarti nggak boleh ya dibilang-bilangin ya. Kamu udah benar, bapaknya nggak boleh dihina ya. Berarti kamu nggak terima ya, bagus kamu kok. Berarti kamu membela Orang tuanya, orang karena tuanya sayang nggak sama boleh. orang Berarti karena kamu tuanya. sayang ya. Tapi ingat ya nak ya, kamu tahu nggak peraturan di sekolah ini? Kenapa? Peraturan di sekolah ini apa coba? Nggak boleh berantem. Besok lagi kalau ada yang ngatain orang tua kamu lapor saja sama gurunya. Ya? Jangan berantem. Kalau berantem nanti besok lagi kalau ada yang ngebilangin bapaknya, nggak usah dikejar ya. Siapa wali kelasnya kamu? Ibu Clara. Bilangin aja sama Bu Clara. Nanti biar Bu Clara yang manggil siapa itu? Citra. Oke? Jangan sampai pulang Siap rumah mematuhi ya. peraturan sekolah? Siap. Setelah segitiga restitusi ini dilaksanakan, pada tahap akhir saya memberikan pertanyaan kepada anak. Apa yang dirasakan anak setelah melaksanakan segitiga restitusi ini? Dipanggil Bu Iis. Masalah saya selesai, saya lega.